Begitu pula masalah puasa. Kita cuma diwajibkan berpuasa, puasa kita cuma 1 bulan penuh. Kemudian ketika 1 bulan penuh dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sedangkan di umat Nabi Musa dimulai ketika adzan Isya, atau ibarat kita tuh masuk waktu malam sampai tenggelamnya matahari. Kan masuk waktu malam itu tuh kan Isya sudah. Kalau maghrib itu belum masuk waktu malam, itu masih mega merah masih. Ketika langit itu sudah hitam, itu sudah masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya sampai masuknya waktu maghrib selama 3 hari berturut-turut. Jadi ketika masuk waktu maghrib mereka makan mereka itu sekaligus juga dengan sahur. Puasa gitu selama 3 hari berturut-turut. Itu pun dalam satu riwayat banyak yang melanggar. Nah, maka sudah pernah Bapak sampaikan mungkin sebelum-sebelumnya, ketika ada seseorang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan bagi mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Diharamkan, senang aja diharamkan masuk ke dalam api neraka. Tapi barang siapa yang sebaliknya, ya sebaliknya, puasa lagi nih, kuliah nih, capek, nah ngeluh. Padahal bulan suci Ramadan lah, ngeluh pas bulan puasa. Wah ini nanti Pak tugasnya banyak banget Pak, maka bulan Ramadan Pak. Nah berarti yang dikeluhkannya ini bulan suci Ramadan ya kan, yang menjadi asbabnya itu. Hati-hati, itu bisa sebaliknya loh, hati-hati. Kalau pernah kayak gitu istighfar tobat, jangan kayak gitu. Karena bulan suci Ramadan ini nih secara tidak sengaja, coba kalian bayangkan saja, kalian sudah diberikan kekuatan oleh Allah dengan kekuatan yang lebih. Rasakan aja buhan muna ikut di bulan suci Ramadan, puasa. Habis puasa, sambil puasa ngikut pengajian. Ngaji aja bisa sehari sejuz, bahkan bisa lebih. Kemudian apa? Sudah itu kuliah asal mulanya letih, lesu, kenapakah agak semangat dan sebagainya. Makanya luar biasa. Semangat kalian beribadah lebih daripada hari-hari yang lain. Kenapa seperti demikian? Itu menunjukkan bahwa kekuatan kita bukan berasal dari makanan. Kekuatan kita Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Syukur kita di situ. Tauhid lagi nih kita masuk nih. Tauhid. Yang sudah belajar ilmu tasawuf, perhatikan itu ya. Tuh, nanti kita belajar masuk. Kemarin sudah tahalli, habis itu nanti takhalli baru tajalli. Kemarin sudah takhalli, sudah tamat kita. Takhalli sudah, tahalli lagi nanti. Nanti tajalli. Yang lain belum ya, ilmu tasawuf. Maka materinya ini nah. Yang salah bawa tadi itu jaki itu. Kemarin sudah takhalli, itu sudah artinya membersihkan daripada perasaan-perasaan, sifat-sifat yang buruk. Kemudian kita masuk sifat-sifat yang baik, itu disebut dengan tahalli. Nanti baru ada tajalli di situ. Dengan selesai tajalli biasanya naik tuh dari mukminin menjadi muttaqin. Habis muttaqin menjadi mukhlisin. Habis mukhlisin menjadi muhibbin. Nah, itu tingkatan paling tinggi tuh. Maka ketika orang yang sudah terbuka, sudah sampai muhibbinnya terbuka hijab sudah. Bisa melihat sesuatu, bisa tahu perasaan orang. Nah itu bukan sesuatu yang sebenarnya harus dibanggakan, enggak, tapi itu memang tingkatan-tingkatan orang-orang yang bertakwa seperti demikian, mempelajari ilmu-ilmu yang kayak gitu. Nah, puasa ya. Syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Nah, itu sudah jelas ya. Maka ketika dia Islam, dia diwajibkan melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua balik, itu sudah sampai umurnya, sudah ihtilam bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki kah perempuan kah ketika sudah ihtilam, mimpi basah, wajib. Tapi perempuan biasanya sebelum ihtilam mereka haid dulu. Maka duluan haid daripada ihtilam pada umumnya. Kemudian yang ketiga berakal. Artinya kalau orang gila dia tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika bulan Ramadan ada yang tidak puasa, berarti dia iya itu sudah bukanmu yang jawab ya. Itu. Kemudian yang keempat puasa mengerjakan atau dia itu tuh mampu. Nah, di sini dobitan di bawahnya, tidak wajib puasa bagi orang yang tiada puasa disebabkan tua renta atau karena penyakit yang membahayakan. Tua dah, uzur benar dah, uyuh benar. Pokoknya berjalan itu pun dibopong sudah, tidak mampu lagi berpuasa. Bahkan kata dokter kalau puasa bahaya, nanti kronis, asam lambungnya naik misalkan karena suatu penyakit tertentu. Walhasil dia tidak boleh berpuasa kata dokter. Ya, sudah tidak apa-apa, dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa bagaimana? Disuruh untuk membayar fidyah.
Nah, jadi kategori fidyah bubuhanmu harus tahu. Fidyah itu tuh bagi siapa saja. Contoh, fidyah itu tuh hanya dibayarkan bagi pertama orang yang tua. Orang yang sudah tua renta, yang tidak bisa lagi berpuasa, maka dia membayar fidyah. Yang kedua, bagi seorang ibu yang dia itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengkhawatirkan kandungannya. Karena mengkhawatirkan kandungan. Emakmu ini hantam terus nih, puasa terus nih emakmu ini. Bulan suci Ramadan, bapak tanya, sanggupkah puasa? Sanggup. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, buka. Nah, ketika dia buka misalkan atau nggak sanggup melangsungkan ibadah puasa, apakah wajib dia membayar fidyah? Enggak, karena tidak mengkhawatirkan janin. Selama dia tidak mengkhawatirkan janin, maka dia hanya mengqadha ibadah puasanya saja. Tapi kalau dia ada unsur, walaupun sedikit saja, oh kasihan janinku misalkan, nggak makan, oh sudah fidyah dia. Karena dia di situ memikirkan orang lain, kan bahasa kita kan gitu kan. Maka dia wajib bayar fidyah dan mengqadha double jadinya. Nah, nanti ada penjelasannya di dalam sebenarnya. Nah, di sini disebutkan lagi penyakit yang membahayakan jiwanya atau sakitnya bertambah parah jika dia berpuasa, dan tidak wajib puasa bagi perempuan yang haid dan nifas karena keduanya juga dianggap tidak mampu untuk berpuasa menurut hukum syara. Bahkan diharamkan bagi seorang wanita dia berpuasa. Cuman ketika wanita, khususnya wanita ya, kalian tuh berpuasa misalkan di bulan suci Ramadan haid misalkan. Tapi ketika haid itu kalian sahur, ikut juga sahur, dan kalian pada saat itu juga menahan tapi tidak berniat puasa. Ini haid ya. Mereka juga menahan. Artinya aku nggak makan hari ini, aku menahan. Dengan tujuan apa? Mengagungkan bulan suci Ramadan, sama mendapatkan pahala kalian berpuasa. Tapi tetap qadha kan? Karena tidak berniat. Tapi dianggap sama kalian melaksanakan seolah-olah melaksanakan ibadah puasa. Nah, daripada makan, mending nahan dah. Biasanya kan gitu kan kalau sudah haid, wah ya cari lihat di mana wadah tertentu, nah makan gitu. Daripada makan dapat pahala lah, nggak dapat pahala, mending tetap dia menahan diri daripada makan. Mulai dari terbit fajar itu disebut dengan berimsak. Tetap walaupun haid tetap berimsak, nah itu lebih utama. Walaupun nanti tetap diqadha, tapi dia mendapatkan pahala mengagungkan bulan suci Ramadan, sama seperti orang yang berpuasa. Nah mending kayak gitu aja dah. Cari yang berpahala, cari sesuatu yang kira-kira tuh Tuhan tuh ridho. Kalau Tuhan ridho, itu udah gawi dah. Itu ya. Nah, kemudian syarat sah puasa. Nah, artinya seseorang ini akan dianggap sah berpuasanya apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, Islam, kemudian berakal, kemudian mengetahui atau tahu dengan waktunya. Artinya dia tahu bahwa ini sudah masuk waktu bulan puasa atau tidak. Bagaimana caranya? Ya nonton TV lah. Lihati tanggal 8 hari Jumat itu, nah lihati sudah masuk waktu atau belum. Oh ternyata menurut sidang isbat tidak dikenakan hari Sabtu, tapi kenanya hari Ahad misalkan, ya hari Ahad puasa. Ikuti itu, ikuti khabar yang dari Kementerian Agama atau dari ormas-ormas yang mereka itu sudah sepakat suci dari haid dan nifas. Artinya kalau dia haid dan nifas tidak sah puasanya. Kemudian rukun daripada puasa, nah di sini disebutkan. Nah, rukun daripada puasa yang pertama niat mengerjakan puasa, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, kita masuk dulu ke niat. Niat, lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, jangan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau kalau mau Ramadana, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata, ya lillahi ta'ala. Lebih amannya gimana daripada kontroversi, ya Ramadhani ini menyalahi daripada yang di TV-nya. Ngacuannya di TV, mending diwakafkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu lebih aman dah. Diwakafkan, lebih aman. Boleh diwakafkan. Nah, niat dalam hati ketika melafazkan dengan niatnya itu tuh, kalian juga melafazkan dalam hati, sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian
peletakan niat itu, sekali lagi Bapak menyampaikan, peletakan niat itu jangan diletakkan ketika sahur. Karena khawatirnya ketika kalian sahur, kalian gak bangun misalkan, selesai. Letaknya di mana? Waktu mau sholat isya boleh sudah berniat, atau habis sholat tarawih. Kalau nggak berniat waktu tarawihnya berarti nggak sholat tarawih itu. Pokoknya letakkan waktu malam, habis buka puasa, sholat maghrib misalkan langsung berniat, boleh sudah. Itu meletakkan niatnya tuh nah pada saat itu, supaya kalian besoknya walaupun sahur itu nggak usah berniat nggak apa-apa, kan sudah malamnya sudah berniat kan, sebelumnya sudah berniat. Nah kemudian di dalam kitab dalam kitab Mizanul Kubro itu dijelaskan bahwa selain kalian berniat setiap malam, kalian juga dituntut pada awal daripada bulan suci Ramadan itu berniat dengan niat 1 bulan penuh. Niatnya nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma, tulis Latin aja gak apa-apa, atau Arab juga gak apa-apa. Nawaitu shauma syahri Ramadan itu malam yang pertama ya. Ingat pokoknya malam pertama. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardan lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Nah niatnya itu memang ada tambahannya niatnya ya. Niat dalam hatinya tenang. Niat dalam hatinya sengaja aku berpuasa. Itu dalam hatinya ya. Ini wajib dilafazkan. Sengaja aku berpuasa satu bulan penuh mengikut mazhab Imam Malik. Atau harus dilafazkan, harus diniatkan ya. Sengaja aku berpuasa 1 bulan penuh mengikut mazhab Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu dilafazkan di malam yang pertama itu, hari yang pertama. Jadi ketika kalian misalkan malamnya itu tidak sempat untuk berniat karena lupa, kemudian sahurnya tidak bangun, besoknya itu sahurnya tidak bangun, ketika kalian bangun sudah jam 5:30 misalkan, langsung kalian melaksanakan sholat subuh tanpa perlu makan apapun, lanjutkan puasa kalian. Tapi Ustadz belum berniat, kan sudah terwakili dari niat yang 1 bulan penuh sebelumnya, paham ya? Sudah terwakili. Nah karena itu diperbolehkan. Nah, menurut dalam kitab Mizanul Kubro juga diperbolehkan seperti demikian, boleh hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan sembahyang. Nah, apa-apa saja yang membatalkan ya sembahyang, puasa maksudnya. Nah, yang membatalkan puasa ada yang di sebelah nanti ya. Menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa. Penjelasan niat. Nah, apabila puasa fardu seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, puasa mengqadha, wajib meletakkan niat itu di waktu malam hari dan wajib wajib menentukan puasanya. Ya, jadi maksudnya ketika kalian ingin melaksanakan ibadah puasa yang selain puasa sunnah, selain puasa sunnah artinya puasa fardu ya, baik itu puasa mengqadha, puasa nazar, puasa Ramadan, puasa kifarat misalkan. Nah maka itu semua harus dilafazkan pada malam hari dan diletakkannya itu tuh wajib menentukan, artinya sengaja aku berpuasa bulan suci Ramadan, atau puasa kifarat, atau puasa nazar dan lain sebagainya. Itu niat yang pertama penjelasannya. Contoh niat yang akmal atau yang sempurna. Sengaja aku puasa pada besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitu shoma godin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati. Nah ini belum diganti juga nih. Fardi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi Ta'ala. Nah itu kenapa ya dibaca Ramadani? Nah karena menjadi naat di
fardi. Kembali jadi fardi. Kalau Ramadan nah jadi harus hari sanata, nanti menjadi apa ya? Kalau tidak salah menjadi man'utnya kah kalau nggak salah. Nah, naatnya tuh di sini di fardi. Fardi syahri ramadhani. Jadi kembali harus ramadhani di situ. Syahri ramadhani. Apabila puasa sunat seperti puasa 6 hari bulan Syawal, tidak disyaratkan meletakkan niat itu pada malam hari, tapi sah meletakkan itu sebelum gelincir matahari asalkan tidak ada yang membatalkan puasa sebelumnya menurut kaul yang muktamad. Artinya kalau misalkan kalian berpuasa sunnah, boleh meletakkan niatnya itu tuh bukan di malam hari. Boleh meletakkan niatnya tuh di siang hari, itu diperbolehkan. Kemudian yang membatalkan puasa, sedikit lagi kita ya. Sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, apa-apa saja. Yang pertama, datangnya haid atau nifas. Maka ketika seorang wanita pada saat itu tuh langsung bocor misalkan haid, pada saat itu kedatangan haid, maka kontan saat itu dia langsung batal ibadah puasanya. Yang kedua, gila, yang namanya gilanya ini ada gila angin-anginan ya, gila, atau mohon maaf kesurupan, batal puasanya waktu kesurupan karena hilang akal pada saat itu kesurupan. Nah ini sebenarnya ya, kalau orang yang kesurupan itu sebenarnya ada obatnya, cuman tergantung dari orangnya mau diobati atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, murtad, atau dia tuh keluar dari agama Islam dengan nyata atau dengan sir, dengan khafi. Misalkan dalam hatinya dia meyakini atau dia tidak meyakini adanya Nabi Muhammad misalkan pada saat itu, na'udzubillah, maka pada saat itu dia batal puasanya. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja muntah, pahamlah muntah dengan sengaja. Misal Riki sakit perut, Riki aduh aja muntah. Nah, pas sudah muntah sekalinya datang Mulyadi misalnya, datang Mulyadi, tahu dah kalau kalian mencium bekas muntah itu pasti mau muntah juga. Kalau sudah tahu dah itu, nah diciuminya bekas muntah, muntah juga sekalinya. Nah berarti dia muntah bukan karena tidak disengaja, tapi dia sengaja mendatangi sesuatu yang dia tuh menyebabkan dia itu tuh muntah. Tetap dikenakan muntah dengan sengaja, bukan tidak disengaja. Kalau kalian muntah misalkan lagi ikut dalam perjalanan mobil, misalkan Abrel naik mobil, kakaknya bawa tuh mantap, nikungnya tuh sampai terloncat-loncat rodanya tuh, mual dah, muntah, itu bukan muntah yang disengaja. Karena apa? Keadaan, kondisi, atau masuk angin akhirnya muntah, itu bukan muntah yang disengaja. Karena ada asbabnya nantinya. Cuman ketika kita tahu udah sama, ini bangkai tikus, kita pegang, cium, tahu sudah bau, masih kita cium, ya iya, muntah kita, berarti dia ada unsur mensengaja muntahnya tersebut. Paham ya? Nah. Kemudian yang kelima, bersetubuh dengan sengaja, baik itu halal suami istri kah, atau zina kah, atau kayak gimana kah misalkan. Bahkan di sini disebutkan dalam suatu kitab, bersetubuh dengan binatang kah, dengan binatang. Kasihan ayam diperkosa. Ayam tuh udah kasihan diperkosa. Makanya kisah kan, ada kisah yang pernah Bapak ajari, Haris Akam pernah tahu. Jadi kisah, ada seseorang pria. Ini di zaman Rasul kan, zaman Rasul. Bawa kambing, bukan kambing keledai ya, bawa keledai. Nah, terus ditanya oleh seorang sahabat, wahai si fulan, kenapa anda membawa keledai itu? Wahai sahabat, sesungguhnya aku ini tidak memiliki uang untuk nikah atau untuk beristri, maka aku lampiaskan syahwatku kepada keledai betina tersebut. Dilampiaskannya, dia tidak tahu bahwa keledai ini bersetubuh dengan hewan itu hukumnya haram. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa yang bersetubuh atau mensetubuhi hewan, maka bunuhlah keduanya. Hukumannya tenang, hewannya dibunuh, kasihan.
Dia diperkosa, dia yang dibunuh. Yang cowoknya atau pelakunya dibunuh juga. Itu dalam hadis Bulughul Maram loh. Kita Bulughul Maram jelaskan masalah itu. Jadi pas ditanya kan dijawabnya kayak gitu kan. Jadi kata sahabat tersebut, "Wahai sahabat, yang kamu lakukan ini salah. Itu adalah dosa besar karena itu lebih jahat daripada liwat atau kaum Nabi Lut ya, lebih jahat daripada homoseksual. Ini lebih jahat loh." Ya ibarat kita tuh ya pantasan aja si keledai betinanya itu tuh pas diperkosa tuh ngembe terus gitu nah. Bisalah melawan. Mana bisa melawan? Kasihan gitu nah. Kasihan ya, harus dibunuh dua-duanya. Nah, lebih jahat daripada liwat. Nah, tapi liwat atau ibarat kita tuh kaum Nabi Lut itu pekerjaan yang lebih jahat dan paling jahat lagi dibandingkan berzina, dan bahkan disebutkan dalam suatu riwayat berzina dengan ibu sendiri, bahasa kasarnya itu nah. Lebih jahatnya itu tuh homoseksual itu tuh. Oh, banyak sudah di sini. Ya, intinya gini, bagi pria ya, bayangkan saja kalian berciuman dengan seseorang yang berkumis. Sama cowok nah, ciumis sama kumisan. Bayangkan tuh aja gimana rasanya. Nah, bahasanya tuh aduh ya sudah dah. Itu ada kaum pencinta lontong tuh nah. Kaum itulah emang mau main pedang, main anggar itu nah. Jadi kata Bapak, ya Allah, hai, fenomena ya. Itu fenomena daripada kaum Nabi Lut. Fenomena dari kaum Nabi Lut sudah yang kayak gitu sudah. Nah, dari kaum Nabi Lut itulah makanya kata pada saat itulah di bumi hanguskan, diberantas semuanya. Tapi pada saat ini ada lagi tuh yang menggembar-gemborkan pencinta LGBT ya. Maka siapa lagi namanya tuh yang di TikTok tuh? Siapa namanya? Ragi. Ragi tuh. Entah yang normal tuh siapa. Jadi ya Allah, rasa kayak gimana kan melihat yang kayak gitu tuh nah. Bermimpi lagi mudah-mudahan dikaruniai anak. Kata Presiden Filipina kan, si Guterres itu nah, siapa namanya itu? Guterres. Jadi beliau mengatakan gini, saya paling benci dengan yang namanya LGBT. Maka ketika ada LGBT, mereka akan dikurung selamanya di dalam penjara dan baru bisa keluar apabila mereka bisa menghasilkan anak. Nah, ini pedang ketemu pedang pernah dimasukkan dalam penjara. Kalau sudah punya anak baru boleh keluar. Kalau nggak punya anak nggak boleh keluar sampai tulang belulang tulang di dalam. Gimana coba? Saking bencinya dengan LGBT karena merusak betul LGBT ini. Kasusnya itu tuh banyak. Mohon maaf dikata Samarinda ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itulah. Citra Niaga tuh nah. Malam Bapak pulang dari majelis bahari sih. Entah sekarang masih menjamur atau enggak. Pulang. Iya tuh Bapak nih. Ngerinya ada aja yang nongkrong di sini nah. Ya. Nah, bersetubuh dengan sengaja ya. Kemudian yang keenam, keluar mani dengan sebab bersentuhan atau bersedap-sedap apapun kejadiannya. Pokoknya ketika keluar mani, yang keluar maninya bukan karena mimpi basah atau ihtilam. Yang keluar maninya karena disengaja. Kan ada orang-orang tertentu, santri baru keluar dari asrama misalkan, melihat dunia luar pertama kalinya selama 5 tahun di asrama, pas mulai dari sanawiyah, pas kelas 2 aliyah baru keluar melihat cewek. Biasanya melihat cewek tertutup dan bahkan sama sekali nggak bisa melihat, dan yang melihat cewek ada di situ yang memalingkan mukanya. Pas sudah melihat cewek berhadapan, cabe, dilihatinnya cabe, konslet langsung pikirannya langsung. Pas melihat cabe, akhirnya apa? Inzal mani, keluar air mani, langsung batal ibadah puasanya. Loh, Ustaz, kan nggak diapa-apain. Ya benar nggak diapa-apain, tapi ada asbabnya kan. Karena melihat itu dia keluar air maninya, bukan karena mimpi. Nah, langsung melihat nah, konslet dia. Nah, memang ada orang-orang kayak gitu, memang ada. Ya. Belum terbiasa dengan fenomena di dunia luar, itu problemnya itu. Makanya kita ketika sudah melihat yang kayak gitu sudah palingkan wajah. Ada lagi ke situ palingkan lagi. Mau nggak bisa ya sudah dah. Fokus di satu titik biar aja nih godaan tuh biarkan aja. Jangan sampai terlena dengan godaan itu. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum, merokok dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan
Ini dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, misalkan ya, kalian lagi berendam di kolam renang berendam di kolam renang pada saat bulan puasa, berendam aja sampai pinggang. Kalian buang angin. Buang angin ya. Bukan keluar. Buang angin ya. Ketika buang angin itu tuh kan air itu tuh kan masuk tuh. Karena rongga terbuka. Air masuk, batal. Hati-hati, batal puasa kalian karena masuknya rongga. Atau, tapi ingat ya Bapak gak recommended ya, kalian usahakan jangan mandi di kolam renang ya. Yakin garang. Rata-rata orang mandi di kolam renang kalau mau buang pipis sih. Kalau buang pipis langsungnya buang situ. Lega. Ya rata-rata kayak gitu. Mana ada istilahnya aku mau ke WC aja. Ngapain? Langsung buang di situ. Nah, makanya rata-rata coba cium ibunya. Diberinya tawas kayak gitu. Nah, akhirnya jernih lagi, baunya hilang gitu. Nah, yakin gak itu suci? Walaupun lebih daripada 2 kulah, tapi kalau sudah merubah air, sudah dah. Jadi sudah. Contoh, kemarin kan sudah Bapak sampaikan kan, ada kolam ukurannya sekitar 2 kulah. Nah, ada masuk kotoran cicak, najis atau tidak airnya? Enggak najis kan, karena najisnya tidak merubah air. Tapi kalau yang masuknya kotoran sapi, segegam nih, nah masuk gitu. Biar air itu 4 kulah, tapi terubah airnya tuh, ya sudah najis. Nah sama kayak kolam renang, hati-hati ya, hati-hati. Maka banyak lagi yang kalau sudah berenang itu tuh sudah kita nggak tahu dah fenomena yang ada di kolam renang tuh gimana kan. Sudah itu tuh langsung pas langsung namanya orang berenang tuh kan air tuh pasti masuk ke mulut kan. Iya sudah. Gak usah dibayangkan. Nah, gitu ya. Artinya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum, merokok ya. Masa rokok juga masuk? Kan rokok itu kan bukan benda lah. Rokok itu kan sebenarnya asap itu kan berasal dari butiran-butiran atau ibarat kita tuh karena dia itu tuh dibakar dan terbakar jadi habunya yang kecil itu kan dari tembakau kan itu sebenarnya. Masuk ya sama seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Sama juga contoh misalkan ya, yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga, cotton bud. Namanya pas bulan puasa tuh. Nah, hati-hati bisa batal. Gimana hukumnya kalau pakai handset? Ada handset masukkan ke dalam kan? Nah, kalau handset tidak batalkan karena handset itu masih belum masuk rongga, tapi masuk dalam masih. Kecuali handset itu kan belok misalkan. Nah kalau sudah belok, ya sudah ada. Tapi juga ada yang kayak gitu handset. Handset rata-rata di luarannya aja. Handset masih boleh kalau pakai handset. Apalagi misal baca ayat lagi contohnya. Contoh masukkan sesuatu ke dalam rongga. Mandi, hati-hatilah. Kalau mandi itu kalau bubuhanmu mau mandi, mau kuliah, usahakan kalau misalkan mau membersihkan atau mau memasukkan air ke dalam telinga, lebih baik memasukkannya itu tuh mandinya itu tuh ketika sebelum ya habis sahur sebelum subuh lah. Karena kalau air itu masuk ke dalam telinga sudah bisa batal. Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga, hati-hati. Nah, sama istimsak ketika kalian berwudu memasukkan air ke dalam hidung. Hati-hati. Kalau mulut masih bisa ditahan menggunakan lidah kan, jadi masih bisa disembur. Jangan korupsi. Ya. Masuk 3 keluar 2. Satunya kena gitu nah. Jangan korupsi. Ketika wudu di bulan suci Ramadan. Nah, sama istimsyak itu kan sudah masuk, itu biasanya nggak ada remnya tuh. Nah, kalau sudah masuk dalam rongga itu hati-hati bisa batal. Makanya ketika kalian di bulan suci Ramadan, kalau berwudu lebih bagus nggak usah memasukkan air ke dalam hidung, nggak usah. Cukup berkumur itu pun sekedarnya saja, sisanya nggak usah. Paham ya? Oke. Kemudian sunat puasa nanti akan kita sambung. Yang penting Bapak menggugurkan kewajiban yang membatalkan ibadah puasa atau terkait dengan puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ya, silakan. 1, 3 enggak apa-apa, Pak. Jawab. Satu jawab. Sebenarnya pertanyaannya ini dari yang istinja tadi. Istinja itu kan maksud yang penangkapan saya itu bersuci tapi tidak mensucikan kita kan, dalam artian kalau sholat masih perlu berwudu. Dan jadi pertanyaan saya, kok di Islam itu
apa yang sebenarnya keluar najis itu kan di tempat itu. Kenapa ketika kita mau bersuci malah bukan di situ yang dibersihkan? Itu pertanyaannya Pak. Terus jawab dulu ya. Jawab dulu. Nah, yang paling harus kita pahami ya, kan biasa kan memang ada pertanyaan juga kan gitu kan. Kita buang air, ya ketika kita buang air, buang hajat misalkan. Nah setelah buang hajat, cuman ketika kita mau wudhu yang dibasuh muka, padahal yang keluar di bawah, yang dibasuh kok muka. Nah itu banyak hikmah tasyri'nya ya, hikmah tasyri'nya. Makanya di sini juga diperintahkan kita melakukan istinja terlebih dahulu. Tapi yang paling utama tuh biasanya kayak gini. Kalau misalkan kayak istinja, kalau istinja ini kan apabila keluar najisnya itu, buang air besar atau buang air kecil. Yang jadi permasalahannya adalah buang angin. Buang angin keluar, kentut misalkan. Buang angin keluar, tapi yang dibasuh muka. Kan? Loh, kenapa seperti itu? Nah, kalau yang Bapak ketahui dari Habib Husain bin Alwi bin Agil, itu hikmah tasyri'nya apa? Yang pertama, bahwa wudu itu bukan dilihat dari apa yang kita atau najis apa atau sesuatu apa yang menyebabkan kita itu tuh menjadi berhadas kecil tersebut. Misalkan buang air kecil, ketika buang air kecil langsungkah kita wudu? Enggak. Habis buang air kecil kan harus istinja dulu. Jadi ibarat kata tuh kayak gini, ketika posisi kita dalam keadaan batal wudu, maka yang dilakukan adalah berwudu. Dan memang tidak ada kaitannya antara kita dalam keadaan habis buang air kecil dengan buang air besar dengan berwudu, itu tuh tidak ada kaitannya. Kenapa yang dicuci ini nih yang mestinya yang membatalkannya di bagian bawah, tapi yang dibasuh itu adalah wajah, tidak ada kaitannya. Nah itu disebut dengan amrun ta'abbudi namanya. Amrun ta'abbudi, perintah hanya untuk mengerjakan saja. Nah, kata Habib Husain bin Agil gitu beliau. Jadi apa hikmahnya apa? Yang pertama, karena Rasulullah pada saat itu kan perintah berwudu itu tuh kan ada di dalam Al-Quran kan, ada dalam Al-Quran. Dan itu pun menjadi pertanyaan pada saat itu oleh Rasulullah. Kenapa ketika yang kayak gini batal, ketika batal malah wudu lagi? Sampai ada yang hadis yang riwayat, barang siapa yang makan daging unta, ya kan, maka batal wudunya kan. Yang diambil riwayat oleh Imam Hanafi yang mengatakan berarti semua yang memakan daging unta maka akan batal wudu kan. Padahal memang ada sisi yang lain daripada itu. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa yang namanya wudu itu adalah sesuatu yang sifatnya amrun ta'abbudi. Kita diperintahkan untuk membasuh bagian-bagian tertentu, namun kita tidak diberitahukan bahwa kenapa kalau yang ini najisnya kayak gini, keluarnya kayak gini, berhadasnya disebabkan karena ini, tapi yang dibasuh adalah ini. Nah, cuman tidak lain tidak bukan yang pertama, yang Bapak tahu ya. Yang pertama bahwa yang namanya wajah, tangan, habis itu tuh wajah, tangan, sebagian kepala dan sebagian kaki itu amrun ta'abudinya itu mewakili dari semua anggota. Amrun ta'abudinya. Sifat dari amrun ta'abudi. Wajah. Ini kalian lihat ya. Nah kan. Nah, atas sini dengan wajah itu mewakili dari semua anggota. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dosa-dosa kita pada saat kita melaksanakan wudu itu akan gugur dengan sendirinya. Gugur. Apakah dosa ketika berhadas? Bukan. Maksudnya gugur ketika kita melaksanakan dosa kemudian kita berwudu. Dosa-dosa kecil kita yang dulu pernah dilakukan itu akan gugur dengan sendirinya pada saat itu. Yang Bapak tahu memang itu sekedar amrun ta'abbudi ya, perintah untuk mengerjakan tanpa disebutkan kenapa, sebabnya ketika seseorang itu tuh dia kentut tapi yang dibasuh adalah wajah. Nah itu yang Bapak tahu dari beliau seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian soal puasa ini batasan orang nyicipin waktu masak tuh gimana coba? Gitu sih. Oh itu. Ada orang yang kayak bikin jualan atau buka-bukaan puasa gitu kan, tatap aja dikit. Maksud saya tuh kalau penjelasannya lebihnya itu gimana sih batasnya? Oke, baik. Kalian kalau makan sesuatu tuh tidak akan terasa enak hanya di ujung lidah. Pasti harus diteguk kan. Kalau teguk, nyamannya. Nah, waktu Bapak belajar, ini waktu itu Bapak belajar dengan Guru Abul Hasan. Jadi kata Guru Abul Hasan, boleh kita tuh mencicipi. Cuman batasnya itu tuh sama seperti kalian berkumur ketika wudu. Nah, sama seperti berkumur ketika wudu. Berkumur ketika wudu kan jangan sampai terteguk kan. Sama seperti itu kata beliau. Artinya apa? Cuma di batas daripada mulut ini saja. Tidak boleh terteguk. Ya kalau sudah
sekalian yang sekalian ini nih masalahnya ini. Sekalian ini jadi masalahnya. Nah, makanya biasanya kalau misalkan seperti demikian gimana caranya? Ya, mau nggak mau. Caranya kita aja chicken sedang. Wah, gitu. Mubazir, nggak ada kata mubazir daripada batal. Ya. Dah, buang aja langsung berkumur supaya nggak ada asarnya, nggak ada bekas-bekasnya yang ada di mulut. Sudah, dimakan. Itu kata gula-gula kan kayak gitu. Terus terakhir ini lagi sering kalau gimana aku sering lewat sekarang nih, tadi sempat bahas sedikit masalah tasawuf. Lagi sering rame video tentang makrifat. Nah, menurut saya kan kadang ada guru-guru yang basicnya syariat, Ustaz Hidayah, Ustaz Muhammad, ada yang bahasnya makrifat, ada Ar-Razi. Menurut saya ketika dua hal ini ketemu tuh gimana cara kita menyikapinya gitu. Oke, bagus. Jadi begini ya, kaitan antara ma'rifat syariat ya. Jadi ada syariat, ma'rifat, tarikat, hakikat. Nah, asal mula atau awal mula yang harus kalian titik itu tuh jangan ke ma'rifat dulu. Yang kalian titik paling utama adalah syariat. Nah, makanya ketika kalian belajar syariat, maka pada umumnya antara syariat dengan ma'rifat itu pasti bertolak belakang. Kebanyakannya gitu. Syariat dengan ma'rifat selalu, bahkan always, mereka selalu bertolak belakang satu sama lain. Jarang ada titik temu antara syariat dengan ma'rifat. Kenapa? Karena terkadang yang menurut syariat ini salah, menurut ma'rifat belum tentu salah. Bahkan ada juga yang menurut ma'rifat ini nih sudah benar, syariat langsung mensalahkan hal tersebut. Nah, itu yang tidak bisa kita ketahui. Jadi memang di titik temukannya ini nih memang agak susah. Orang yang bisa mengumpulkan antara syariat dan ma'rifat itu hanya beberapa orang, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Palembang, kemudian siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang bisa mengumpulkan mereka berdua itu dalam satu titik yang sama. Makanya dalam kitab-kitab mereka itu kan membahas masalah itu. Nah, cuman bagaimana kalau misalkan kita melihat fenomenanya? Yang pertama, kita jangan menyalahkan. Kita jangan menyalahkan dulu misalkan kayak Buya Razi yang selalu membahas masalah ma'rifat, kebanyakannya kan bahas masalah ma'rifat. Kenapa? Karena beliau sudah, kalau tahapannya, kalau yang kami tahu ya, yang Bapak tahu, beliau itu tuh hampir mencapai tingkatan fana. Ya. Nanti turun lagi tuh menjadi ke tahapan bako. Kalau sudah tahapan bako tuh kayak guru sekumpul sudah. Nah, kalau sudah masuk ke tahapan fana, biasanya keluar fatwa-fatwa yang bertolak belakang dengan unsur syariat. Jangan dihujat. Karena sebenarnya semestinya Buya Ar-Razi itu beruzlah dulu sementara. Vakum dulu sebentar, kayak guru sekumpul. Guru sekumpul itu tuh ketika beliau naik ke tingkatan bako, beliau tidak ingin ditemui selama 2 tahun. Habis 2 tahun baru beliau, itu waktu tingkatan fana ya, waktu sudah masuk lagi ke tingkatan bako, nah sudah. Pada saat itu sudah terkumpul ilmu syariat, hakikat, ma'rifat, itu semua sudah di situ. Nah, kita misalkan memang kalau secara syariat apa yang disampaikan salah satunya ya, pendapat daripada Buya Razi ada yang terkadang berbeda ini dari syariat. Gak kayak gini sebenarnya. Cuman itu wajar karena beliau hampir mencapai tingkatan fana. Nanti kalau sudah mencapai tingkatan fana itu ya seperti wahdatul wujud. Ada namanya wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Nah, cuman wahdatul wujud itu jangan diumbar. Bapak pernah belajar kitab Amal Ma'rifat. Jadi dalam kitab Amal Ma'rifat itu tuh ada membahas masalah itu. Dan itu tuh kalau kita tidak berguru sudah sesat sudah. Nah, Amal Ma'rifat, tapi Amal Ma'rifat masih lebih soft, masih lebih lembut. Kitab Durun Nafis itu, nah itu paling tinggi sudah yang tingkatan masalah Amal Ma'rifat. Dari tingkatan dari Amal Ma'rifat ya Durun Nafis itu paling tinggi sudah. Salah memahaminya sudah sesat kita. Nah, fenomena yang semacam ini pada hakikatnya sebenarnya itu menjadi pertimbangan bagi kita dan bagi para orang-orang yang dia tuh yang berdakwah, memberikan edukasi kepada masyarakat agar yang pertama pahami syariat dengan betul-betul. Lebih utama syariat, misalkan syariat dipegang. Ketika kita menemui orang-orang yang masuk ke dalam tingkatan ma'rifat, diam dulu kita. Kita jangan juga membenarkan, jangan juga menyalahkan. Contoh, waktu itu Abah Guru Sekumpul tuh pada saat itu bukan turun sih, berada dalam fase di mana tingkatan ma'rifatnya tinggi tapi terkeluar pada saat itu. Sehingga pada saat itu kontroversi tentang masalah yang beliau bercerita masalah betelimpuh itu kan. Tahu lah betelimpuh yang Rasul datang, yang Rasul datang berhadapan dengan beliau, mencium lutut beliau kan ada kontroversi luar biasa. Pada saat itu beliau dalam tingkatan fana. Maksudnya pada saat itu akal basyariah diangkat Tuhan, tidak sadar beliau berkata seperti demikian. Ceramah beliau selanjutnya adalah bahas itu lagi. Enggak ada. Cuma itu saja beliau bahas masalah itu. Kita jangan sampai kita terkompor Rasul ini dianggap sesat dan sebagainya.
Kita harus memberikan edukasi masyarakat. Beliau ini loh, tingkatan beliau sudah sampai kayak gini. Kita masih awam, kita masih berkutat di dalam masalah syariat. Nah, pertama itu syariat loh. Syariat, sudah syariat. Baru setelah syariat kita pelajari, kita amalkan, baru kita masuk ke dalam thariqat. Thariqah kita apa? Kita biasa mengamalkan apa? Wiridannya apa? Yang membaca wirid al-haddad. Nah, itu thariqat Alawiyin. Yang suka membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah, itu tarekat Idrisiyah. Makanya ketika seorang sudah belajar syariat, dia harus memiliki tarekohnya juga, tarekatnya juga. Pak Ma'mun Syar'i itu kuat tirakatnya itu tuh. Kalau tidak salah khilaf, beliau itu tuh memegang 5 atau 6 tarekat. Kalau nggak salah ya, Samaniyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, 2 nih bapak lupa. Idrisiyah dengan satunya bapak lupa. 5, bayangkan aja. Yang bisa memegang 41 tarekat itu tuh cuma 1 di Kalimantan Selatan. Di pokoknya di Indonesia inilah. Ya kalau bapak nyebut kalau di Indonesia bapak belum tahu sih. Cuman yang bapak tahu sih ya, di Kalimantan Selatan itu cuma 1. Yaitu apa? Guru Jarkasi Nasri. Ya Nasri ya. Nah, Guru Jarkasi. Itu 41 tarekat diamalkan dalam 1 hari. Mau kayak kita paling 1, babakin 1 aja, 2 lah bapak. Tarekat Idrisiyah ngambil dengan Alawiyah, ratib kan, Wirdul Latif, Ratibul Hadar, Ratibul Atas. Nah ini thariqah namanya. Artinya apa? Kita ibadah dijalankan, habis itu amaliyah juga dilakukan, amalan-amalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah itu supaya menambah tingkatan kita, derajat kita di hadapan Allah nantinya. Nah tarekat sudah. Nah ketika kita sudah mempelajari tarekat, baru nanti akan terbuka hakikat. Nah hakikat ini dalam ilmu tasawuf. Hakikat kalian sholat hakikatnya menghadap siapa? Hati itu tuh hakikatnya milik siapa? Bolehlah kita suuzon dengan orang padahal hati itu tuh milik siapa? Nah ketika kalian sudah merasa hakikat kalian ini adalah seorang hamba, terbukalah hakikat, baru naik lagi ketika ma'rifah. Ma'rifat itu tuh sudah kenal dah dengan Tuhan. Sudah kenal dah dengan Tuhan. Itu tinggi lagi tingkatannya, tinggi lagi. Nah, itu disebut dengan ilmu tasawuf falsafi namanya. Kalau yang kayak Buan Abrel yang pelajari itu ilmu tasawuf akhlaki, itu masih tingkatannya tingkatan hakikat masih. Belum lagi. Bapak pun ma'rifat nanti dulu dah. Nanti tuh panjang dulu saja tuh. 40 hari Bapak harus vakum. Karena kita belajar langsung dengan gurunya. Memang ada gurunya Bapak. Cuman kata Bapak nanti dulu dah. Belum umur 40 tahun juga. Biasanya umur 40 tahun baru kita belajar kayak gitu. Itu panjang sudah kisahnya itu sudah keluar daripada. Nah, fenomena yang kayak gitu kita jangan saling menyalahkan. Banyak kan yang teguran-teguran sampai ada yang menyalahkan Buya Ar-Razi kan terkait dengan masalah itu. Kita bijaksana. Artinya beliau saat ini berada di tingkatan hampir ke tingkatan fana, sudah cukup, kita cukup diam saja. Sebenarnya salah satu hal yang semacam itu sebenarnya jangan dilontarkan mestinya. Tapi mungkin beliau pada saat itu sama akal basyariah jadi angkat Tuhan, sudah cukup, kita nggak usah berkomentar dulu pada saat itu. Gitu ya. Nah, gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Oke. Ketika dia itu tuh dimasukkan ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu kalau di dalam fikih atau yang di dalam kitab yang Bapak baca itu telinga, hidung, kemudian itu tuh mulut ya, telinga, hidung, mulut, kemudian misalkan di bagian di bagian dubur, misalkan alat vital, itu rongga yang terbuka. Mata itu yang Bapak baca itu tuh bukan termasuk daripada rongga yang terbuka. Karena mata itu tuh disebut rongga bukan. Nah, jadi kalau obat tetes mata sebagian masih mengatakan hukumnya tidak membatalkan tapi makruh, sama seperti orang suntik. Orang bersuntik, berinfus, suntik vaksin kan, infus dan lain sebagainya, itu hukumnya makruh. Cuman misalkan bisa dihindari, Cuman kalau darurat mau nggak mau ya sudah pakai itu, karena sebagai pengobatan kan. Nah, sebagai pengobatan. Nah, itu sih. Kalau suntik itu pun seperti itu. Suntik tidak membatalkan, cuman kalau misalkan bisa dihindari. Tapi Ustaz, kalau pakai obat tetes mata itu kan biasanya ada rasa-rasanya gitu, Ustaz, di mulut. Nah, kalau dia kadang pilih ya Mas, dia kayak masuk ke rasa-rasanya. Nah, itu kalau kayak gitu membatalkan
Kalau misalkan walaupun ada rasa di mulutnya, kalau dalam bahasa fikih itu tuh karena dia bukan termasuk daripada sesuatu rongga yang terbuka, ya. Walaupun ada rasanya, sama misalkan ya rasa-rasa seperti kita, ya Bapak ambil contoh misalkan, bubuhanmu lewat orang jual sate, mencium baunya, wah nyaman rasanya sampai ke tenggorokan rasanya tuh, mencium itu kan, batal lah? Nggak batal. Jadi bukan dari segi rasanya itu ya, atau bukan dari segi efeknya itu tuh. Misalkan ada seseorang yang disuntik dengan suntikan tertentu ketika bulan suci Ramadan supaya kuat, apa hukumnya? Makruh, tidak sampai batal. Makanya ada yang mengatakan kan, kalau misalkan mandi di bulan suci Ramadan hati-hati loh, batal loh. Kenapa? Karena masuk ke dalam pori-pori. Enggak. Pori-pori bukan sesuatu rongga yang terbuka. Masa nggak mandi bulan suci Ramadan kayak gimana? Cuman usahakan mandi itu dijaga, jangan sampai masuk ke telinga. Ini di situ aja. Boleh kalau mau mandi aja, bukan. Tapi sunnahnya mandinya ini. Kalau sunnahnya habis maghrib itu sunnah. Sunnahnya habis maghrib itu sunnahnya. Tapi kalau mandi sebelum buka ya nggak apa-apa, nggak masalah. Masa buah mau menghadiri acara bukber nggak mandi? Gitu ya? Ada lagi? Ya. Masalah bawa Quran ke WC. Kalau Quran tinggal luar ada yang ngambil. Kalau Qurannya di HP. Nah, kalau Quran di HP itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu Bapak baru aja nemukan fatwanya itu tuh memang sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi Quran di dalam HP itu tidak masalah, artinya tidak dipermasalahkan selama dia tidak dalam keadaan on. Baik, misalkan kan. Nah ketika kita buka aplikasi haram hukumnya. Tapi kalau kita keluarkan nggak apa-apa. Artinya kan dibalikkan daripada itu, karena HP-nya, kalau ibarat kita tuh HP atau Al-Quran yang ada di HP itu tuh dikiaskan seperti cermin saja. Contoh misalkan kamu ada di WC, kemudian kamu bawa cermin kamu mantan ketulisan Arab. Nah, haram nggak? Enggak, kamu seolah-olah tidak membawa kan? Kalau kamu geser ke lain, nggak kena kan? Nah, sama seperti itu. Paham ya? Sama seperti itu. Ada lagi? Kalau tadi niat puasa Imam Maliki kan ditetapkannya hari pertama ya. Kalau misalkan haid gimana? Nah, ketika dia haid pada malam yang pertama itu, misalkan atau di hari pertama, tetap diletakkan aja niat. Karena kan dia tidak berniat esok hari, tapi berniatnya apa? 1 bulan. Berarti di mana kenanya? Ya, makanya dipantau di situ, di hari yang pertama itu atau di malam yang pertama tersebut. Itu ya. Lagi habis. Ya. Kan kemarin ini pertanyaan yang materi kemarin. Kan kemarin ada membahas tentang najis berat itu kan misalnya dengan cara disiram dengan air satu kali di tanah. Tapi sekarang itu kan ada sabun khusus untuk membersihkan najis berat. Nah, kira-kira kalau sudah ada sabun itu, apakah kita tetap memakai tata cara yang sesuai dengan kitab ini atau Oke, baik. Ketika hal-hal tersebut terkait dengan amrun ta'budi, maka tidak akan menghilangkan daripada hukum syariat yang sudah berlaku. Paham ya? Karena untuk mensucikan ini, itu rasanya untuk mensucikan najis mughalladz ini ada dalam hadis. Artinya dasar hukumnya ini kuat. Nah, suatu dalil yang kuat tidak bisa dihapus oleh suatu pendapat. Dalil yang kuat tidak bisa dihapus oleh pendapatnya. Artinya walaupun ada menggunakan teknologi bagaimanapun, misalkan tetap dia itu tetap dikategorikan harus menggunakan tanah, walaupun dia menggunakan sabunnya seperti apa. Contoh, misalkan seorang wanita itu dilarang kalau untuk masuk ke dalam masjid ketika dalam keadaan haid kan, masuk, kecuali dia melintas, itu pun melintasnya itu dengan cepat, nggak boleh bolak-balik itu dalam masjid ya. Sesuatu yang sudah dibangun untuk tujuan masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, kenapa dia dilarang masuk ke dalam masjid? Tidak lain tidak bukan, salah satu faktornya adalah dikhawatirkan mengkotori masjid tersebut dengan tetesan darah haidnya tersebut. Sekarang wanita sudah memiliki alat untuk menahan daripada darah haid tersebut. Apakah dia sudah diperbolehkan masuk ke dalam masjid? Enggak, karena statusnya tersebut masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan berhadas besar. Walau bagaimanapun dia tetap tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid.
ya masjid. Kalau ini kan bukan masjid nih, ini cuma kebetulan kelas, bukan sini kelas nih, kelas atau kantor yang dijadikan musola. Jadi masuk ke dalam sini masih diperbolehkan, paham ya? Walaupun haid. Soal puasa kan ada yang bilang kalau puasa tidur seharian batal, tapi ada juga yang bilang tidur itu lebih bagus karena menghindari daripada maksiat. Itu gimana itu Pak? Oke, kenapa tidur seharian itu batal? Karena tidak melaksanakan ibadah sholatnya itu nggak sholat. Maka pada saat itu apa? Nah, kalau dalam satu riwayat itu tuh ada yang mengatakan memang dua pendapat. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang kedua mengatakan batal secara pahalanya saja. Artinya dia pahalanya tidak batal, pahalanya batal tapi puasanya tidak batal kayak gitu. Bapak mengambil pendapat yang pertama, yaitu batal secara mutlak. Kenapa? Ya sholat dilanggar. Nah, memang tidur lebih baik sih, ya lebih baik daripada ngapa-ngapain kan, lebih baik. Tapi bukan merasakan dah. Contoh misalkan Jakia tidur habis sahur misalkan tidur mulai jam 7 sampai jam 12 sakit pinggang tuh. Rasakan aja pinggang rasa sakit, aduh mulut ini rasa ada bau tuh bang, sudah rasanya lain kayak gitu. Apakah rasa malas, habis itu nanti tidur lagi, lihat aja sorenya tuh lemes padahal yuk kerja berat gak? Enggak, tapi kok lemes. Nah itu. Tapi kalau bukan mau ngampus kerja misalkan atau ke perpustakaan atau ngapain melakukan sesuatu yang bermanfaat, lemes juga, tapi lemesnya lemes seger, gak lemes males kayak pas tidur itu tuh. Nah persis yang kayak gitu tuh. Nah ya. Nah jadi pertanyaan siapa tadi tuh, Sarah tadi. Jadi intinya walaupun seperti apapun kondisinya, maka si najis tersebut tidak bisa disucikan kecuali dengan menggunakan tanah itu. Dan memang kalau yang Bapak tahu itu tuh dari Habib Husain bin Aqil, beliau bilang, kata Habib Husain bin Aqil, jilatan anjing, jilatan babi, dan semua yang najis mughalazah itu ketika kita lihat menggunakan mikroskop itu seolah-olah seperti ada sesuatu yang ia itu tidak bisa dimatikan kecuali dengan unsur yang ada dalam tanah. Nah maka tanah itu itulah yang menjadi pemati daripada unsur tersebut. Nah itu salah satunya. Nah ya, bisa lagi habis. Insyaallah nanti kita sambung, kita bulik lagi ya. Artinya kan kemarin kan sudah. Kita bulik lagi, insyaallah kita harus sambung ke masalah hadas. Bulan puasa tetap kita kayak biasanya. Bulan puasa ini masa yang paling luar biasa, apalagi kalau buat pembelajaran, wah luar biasa tuh. Tetap hantam aja kita. Yang kitab tinggi ilmu tasawuf tetap kayak biasa. Jadi gak ada parai. Kita baca qasidah Habib Abu Bakar Al-Idrus. Abril kemarin sudah difotokan sudah. Nah, Habib Abu Bakar Al-Idrus ya. Bismillah. Bismillahi maulana ibtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina tawassalna bihi fi kulli amrin riyasal khalqi rabbal alamin wabil asma'i ma waradat binasin wa ma fil ghaibi makhzunan masuna bi kulli kitabin anzalahu ta'ala wa qur'anin shifa lil mu'minina bikulli tawaifil amlaki nad'u bima fi ghaibi rabbi ajma'ina wabil hadi tawassalna waludna
للأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا دين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع شريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا أن عزيم الحق تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يؤم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل لخير الشافعين الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم كما بارك لنا في رجب وشعبان فبلغنا رمضان أئنا على صيامه أئنا على قيامه أئنا على تلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.